Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah 1 menit untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dan merupakan sumber ilmu yang mana akan diketahui kebenarannya oleh orang yang memiliki ilmu. Kebenaran Al-Quran tersebut tidak diketahui secara penuh oleh para sahabat pada masa kitab Al-Quran diturunkan, namun akan ditemukan oleh manusia pada masa selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam surat Shad ayat ke-88, yaitu wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, yang artinya sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang menjelaskan segala sesuatu bagi manusia. Namun hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari kitab Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrahim ayat ke-52 sebagai berikut: hadza balagul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahidu wa liyazakkara ulul albab, yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan merupakan kitab sains, namun mencakup beberapa kajian ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Kebenaran Al-Quran akan ditunjukkan oleh Allah untuk dapat diungkap oleh manusia ketika menyelidiki tentang manusia dan alam sekitarnya. Ayat-ayat yang akan ditemukan kebenaran atau kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan merupakan tanda dari Allah untuk menunjukkan keberadaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Quran surat Fussilat ayat ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Namun bukti-bukti ilmiah
ilmiah tentang kebenaran Al-Quran tersebut ternyata tidak membuat manusia menjadi beriman. Sedangkan orang-orang yang percaya pada Al-Quran akan semakin bertambah imannya ketika mengetahui dengan yakin tentang kebenaran Al-Quran. Berita akan datangnya utusan yang membawa sebuah kitab yang termaterai telah dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab termaterai dapat diartikan sebagai kitab khusus yang tidak dapat diubah dengan mudah oleh manusia karena memiliki kunci-kunci tertentu. Misalnya pada kitab Bible, Yesaya 29 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Utusan yang diminta untuk menyampaikan kitab termaterai tersebut adalah seseorang yang tidak dapat membaca, yang merupakan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah Al-Quran merupakan kitab yang dimaksud, maka kunci berikutnya adalah mempelajari kebenaran ilmu yang diungkapkan dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci lain yang tidak dikunci sehingga dapat diubah dengan mudah, Al-Quran memiliki kunci-kunci tertentu dalam setiap huruf, kata, dan ayatnya. Misalnya, dengan menganalisis tentang pentingnya angka 19 yang diungkap dalam surat Al-Mudatsir ayat 30 yang menerangkan tentang jumlah malaikat penjaga neraka Sakor. Jumlah malaikat penjaga neraka Sakor sebanyak 19 malaikat dianalogikan dengan jumlah surat, ayat, dan huruf yang digunakan untuk menjaga Al-Quran. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Kami tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat, dan kami tidak menentukan bilangan mereka itu kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, orang yang beriman bertambah imannya, orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, serta orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kecenderungan dan pilihan mereka sendiri, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan mereka untuk menerima petunjuk. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Ia, neraka Sakor itu, tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surat Al-Mudatsir, surat ke-74, ayat 30 hingga ayat 31. Keistimewaan angka 19 yang terkait dengan hitungan huruf dan kata dalam Al-Quran dikemukakan oleh Dr. Rashad Khalifah, seorang ahli biokimia pada tahun 1982. Beberapa penelitian telah melakukan perhitungan ulang dan menemukan keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah huruf dalam ayat Basmalah, yaitu surat Al-Fatihah ayat pertama, ada 19 huruf. Yang kedua, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat yang merupakan kelipatan dari angka 19, yaitu 19 dikalikan dengan 6. Jumlah ini sama dengan jumlah kata Ar-Rahim, yaitu 114 kata, dan 2 kali lipat dari jumlah kata Ar-Rahman, yaitu 57 kata. Yang ketiga,
Jumlah kata Allah ada 2698, yaitu 142 dikali dengan 19. Mukjizat yang keempat, jumlah huruf yang sama dengan huruf yang berdiri sendiri pada awal ayat merupakan kelipatan dari angka 19. Misalnya pada surat Qaf dimulai dengan huruf Qaf yang berdiri sendiri. Jumlah huruf Qaf dalam surat tersebut adalah 57, yaitu 19 dikali dengan 3. Surat Yasin dimulai dengan huruf ya dan huruf sin yang berdiri sendiri. Jumlah huruf ya dan sin dalam surat Yasin masing-masing adalah 285, yaitu 19 dikali dengan 15. Deskripsi tersebut menyajikan keselarasan huruf dan kata dalam Al-Quran, sehingga kita memahami bahwa penjagaan Al-Quran dapat dilakukan secara lebih mudah untuk menghindari sebuah perubahan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan beberapa kajian tentang keselarasan huruf, kata beserta jumlahnya dapat diyakini pernyataan dalam Al-Quran dalam Quran surat Al-An'am ayat 115 yang menjamin keaslian Al-Quran. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan pada semua zaman adalah karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tidak diubah oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan wahyu, tidak menambah, tidak mengurangi apa yang telah diwahyukan Allah melalui Jibril. Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu adalah makhluk yang cerdas, sehingga dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikan pasti sesuai dengan firman Allah. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ia, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, Jibril, lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia, Jibril, menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 1 hingga ayat ke-6. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, itulah mukjizat Al-Quran yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia dapat berubah seiring dengan adanya penemuan terbaru, namun Al-Quran tidak berubah sejak saat diturunkan. Beberapa kebenaran yang ditemukan pada zaman modern ternyata telah dikemukakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah menyertakan beberapa ayat untuk ditemukan kebenarannya oleh orang-orang yang berilmu. Jadi, kebenaran Al-Quran menurut ilmu pengetahuan merupakan tanda bagi manusia bahwa kitab Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Allah memperingatkan bahwa kebenaran yang sejati itu ada di dalam Al-Quran, namun kebanyakan manusia berpaling dari Al-Quran dan mendustakannya. Allah berfirman, seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, niscaya binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah mendatangkan Al-Quran sebagai peringatan mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 71. Dan sebagai seorang muslimin, maka kita meyakini bahwa semua kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.